Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Kalau Allah panggil tiba-tiba Prabowo itu wafat dalam usia 73 tahun, itu otomatis Gibran menjadi presiden ya. Dan itu sudah ada contohnya. Waktu presidennya berhalangan tetap atau mengundurkan diri, itu wakilnya naik, contoh Megawati. Gus Dur dicopot jabatannya oleh MPRS ya, yang dulu dipimpin oleh Amin Rais. Langsung Megawati itu menjadi presiden kan, yang tadinya wakil Gus Dur. Dan itu yang pertama. Dan kemudian ketika Pak Harto 19 Mei 1998 itu mengundurkan diri, ya, menyatakan mengundurkan diri, kan kita lihat tuh satu sikapnya yang sangat bersejarah, mengundurkan diri sehingga orang seluruh Indonesia berteriak. Itu yang naik adalah wakil presidennya adalah B.J. Habibie. Sekarang kalau tiba-tiba ini, mohon maaf ini ya, pembunuhan dilakukan terhadap Prabowo yang dilakukan oleh anasir-anasir jahat di dalam republik ini, karena kepentingan terganggu dengan gebrakan-gebrakan Prabowo mencabut misalnya pagar laut sepanjang 30,16 km, dan mereka terganggu kepentingannya, dan ini berbahaya. Mungkin ada pikiran-pikiran jahat untuk melenyapkan Prabowo, misalnya dengan pesawat kepresidenan yang meledak di udara ya, dengan operasi intelijen ya. Kita nggak mana tahu kan, ada aktor-aktor internasional yang bermain karena kepentingannya terganggu dengan kehadiran Prabowo itu. Terus kemudian wafatlah ya, pesawat kepresidenan Prabowo itu hancur berkeping-keping di udara menjadi debu yang tidak tersisa, dan itu otomatis Fufufafa naik itu, dan itu yang dikehendaki oleh oligarki itu. Misalnya itu tiba-tiba sakit ya, entah sakit dibuat atau entah sakit yang memang Allah yang kehendaki ya, who knows ya. Dan pembunuhan politik itu sudah terjadi di Indonesia, dan kita punya tradisi itu. Munir itu mati di pesawat terbang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam ya, dan wafat di mana itu, di udara, setelah minumnya itu dikasih racun arsenik atau apa itu, mati dia ya, sebagai seorang oposan pemerintah saat itu. Dibunuh. Habib Rizik juga hampir dibunuh kan, dalam kilometer 50 dikejar-kejar itu kan, yang mati malah pengawal-pengawalnya yang menghalang-halangi Habib Rizik. Itu ada 6 yang mati dibunuh ya, oleh aparat Polda Metro Jaya. Itu fact, that's a fact, itu fakta bahwa pembunuhan itu bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda semua, kepada antum semua, kepada kalian semua, kepada penonton semua, bisa nggak Prabowo sebagai presiden itu dibunuh oleh kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki Prabowo itu menjadi presiden karena mengganggu kepentingan bisnis mereka yang besar? Bisa dibunuh. Siapa bilang Indonesia nggak bisa membunuh? Orang Indonesia memang dikenal senyum, tapi jangan lupa pembunuhan dalam konteks perebutan kekuasaan raja-raja Jawa itu terkenal sekali ya, sudah dikenal. Kita punya tradisi untuk menghilangkan orang lain, melenyapkan saudara sendiri, melenyapkan pesaing-pesaing politik itu hanya untuk meraih tahta kekuasaan. Bagaimana menurut Anda kalau memang Prabowo itu terbunuh atau dibunuh dan kemudian mati diracun dan lain-lain? Ini imajinasi yang ada contohnya dalam sejarah ya, sehingga kekuasaan itu hilang karena hilangnya atau mengundurkan dirinya Prabowo mungkin karena sakit permanen. Dia menyatakan mengundurkan diri kan bisa karena sakitnya itu. Kemudian atau dia dilakukan suatu usaha percobaan pembunuhan, bisa. Yang penting kekuasaan itu kosong, RI 1 dan diganti oleh Fufufafa. Dan itulah yang terjadi. Kalau memang itu takdir Allah berlaku, maka kita manusia hanya menerima. Pembunuhan terhadap kilometer 60 itu takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima dan tidak bisa menghidupkan 6 orang itu yang sudah dibunuh oleh orang Indonesia sendiri. Dibunuh oleh orang Indonesia sendiri.
Bagaimana kalau Prabowo dibunuh oleh orang Indonesia sendiri, baik oleh antek-antek asing dalam negeri atau oleh orang-orang Indonesia, musuh-musuh politik sendiri? Bisa tidak? Bisa. Dan itu berarti Gibran jadi presiden yang dia awalnya adalah anak haram konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober 2023 yang direkayasa oleh Anwar Usman pamannya, sehingga dia dengan peraturan itu dia meskipun usia 36 bisa menjadi calon wakil presiden dan mendaftar menjadi presiden, dan dengan segala cara terpilih ya menjadi wakil presiden. Dan kemungkinan Fufu Fafa menjadi presiden ada sebuah kemungkinan yang terbuka. Menurut Muhammad Iqbal, masa depan itu adalah sebuah kemungkinan yang selalu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1.
sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.